Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang video UTS Bahasa Indonesia. Saya akan mengambil materinya dari kelompok 4 yang berjudul Ejaan Tanda Baca. Ejaan tanda baca. Apa yang dimaksud dengan ejaan? Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan lambang-lambang yang dimaksud. Ada tiga aspek sistem ejaan. Yang pertama, aspek fonologis. Aspek fonologis ialah sistem bunyi dalam bahasa Indonesia, atau dapat juga dikatakan bahwa fonologis adalah ilmu tentang bunyi bahasa. Yang kedua, aspek morfologis. Aspek morfologis ialah cabang linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Yang ketiga, aspek sintaksis. Aspek sintaksis adalah menempatkan bersama-bersama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Oke, sekarang kita memasuki tanda baca. Tanda baca itu ada 15 jenis, dan saya akan memberikan contohnya. Yang pertama itu ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan ataupun seruan. Contohnya adalah Salsabila adalah bidadari tercantik di surga. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtiar, atau daftar. Contohnya 1. Titik Departemen Pendidikan Nasional. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu. Contohnya pukul 12.45. Sekarang kita akan memasuki tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya Andi membeli peci, sejadah, dan tasbih. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk. Contohnya, jika dia pergi, saya akan menyusulnya. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata Egi, aku senang sekali. Yang ketiga, ada tanda titik koma. Contoh, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, titik 2. Waktu hampir habis. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, waktu hampir habis. Titik 2, tugas masih belum selesai. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Contohnya, ibu. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya titik 2, waktu hampir habis, tugas masih belum selesai.
Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Contohnya, ibu membeli sayuran di pajak. Tanda titik 2 koma, ayah sibuk bekerja di kantor. Yang keempat, tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Contohnya, Ali ingin merakit PC. Titik 2, layar, keyboard, VGA. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, Assassin titik 2 Funny. Tanda titik 2 dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, Ahmad titik 2 tolong tutup pintu. Pro. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya, di strip garis smash. Tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya, 1 strip garis 2 strip garis 2001. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya, ada ibu-ibu gas. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyiapan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Contohnya, kemerdekaan itu strip hak segala bangsa, strip harus dipertahankan. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke 2. Contohnya, tahun 1945 strip 2001. Yang ketujuh, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan dia pulang? Tanda tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, Sub-Zero pergi ke ekstrim. Tanda tanya. Yang ke-8, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakkepercayaan ataupun emosi yang kuat. Contohnya, semangat, tanda seru. Yang ke-9, ada tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Contohnya, jika dia pergi, kita akan mencegahnya. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Contoh, sebab kemesrautan akan diteliti lebih lanjut. Tanda elipsis pada akhir kalimat tidak diikuti dengan spasi. Contoh, dalam tulisan, tanda baca harus digunakan dengan cermat. Yang ke-10, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain.
Contohnya, Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, tanda petik, bahasa negara ialah bahasa Indonesia, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang di dalam dipakai kalimat. Contohnya, tanda petik Pelangi, tanda petik, ialah puisi terpopuler di kalangan anak-anak. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara tanda petik coba dan ralat tanda petik saja. Yang ke-11, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Contohnya, kata Ani, kau dengar suara, tanda petik tunggal, brum-brum, tanda petik tunggal tadi. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. Contohnya, terbaik adalah yang tanda petik tunggal, sangat tanda petik tunggal, terbaik. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata ataupun ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, feedback, tanda petik tunggal, balikan, tanda petik tunggal. 12. Ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan, ataupun penjelasan. Contohnya, Ahsan tidak memiliki SIM. Atau tanda kurung, surat izin mengemudi. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contohnya, laki-laki itu berasal dari tanda kurung negara Arab. Yang ke-13, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang sudah bertanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses ini tanda kurung siku, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 1. Lihat halaman 1-2. Perlu dibentangkan di sini. Yang ke-14, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap, dan ataupun. Contohnya, perumahan itu dijual dengan harga 350 miliar atau tanda miring garis miring unit. Yang ke-15 dan yang terakhir, ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contohnya, pagi, tanda penyingkat lah tiba. Terima kasih. Sekian dari saya, Aris Fahri Muhammadiyah, dari video UTS Bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.